Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah, dengan nikmatnya kembali kita diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan, kesempatan untuk kembali beramal saleh, beribadah, yaitu ibadah talabul ilmi asy-syar'i, menuntut ilmu asy-syar'i yang merupakan amal-amal yang kita lakukan tidak akan sah, tidak akan terima oleh Allah, melainkan amal-amal itu dibangun di atas al-ilmu, di atas ilmu, di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Salam dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Insyaallah taala tema yang kita angkat pada kesempatan ini kita ambil dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar, di mana kitab ini adalah kumpulan dari hadis-hadis yang masyhur yang disyarahkan oleh Syekh Sa'di. Pada hadis yang pertama dan yang kedua, hadis yang pertama tentang ikhlas dalam beramal, perkataan dan perbuatan. Hadis yang kedua tentang menolak bid'ah dan perkara-perkara baru. Dua hadis ini digandeng sekalian oleh Syekh Abdullah bin Sa'di dalam kitab ini, karena hadis yang pertama yaitu tentang innamal a'malu binniyat, ini adalah hadis yang berbicara tentang timbangan amal secara batin. Timbang amal secara batin adalah dilihat dari niatnya. Sedangkan hadis man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu, ini timbangan amal secara zahir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab semoga Allah meridainya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu sangat terkait dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, seseorang akan mendapatkan satu amalan, tiap-tiap diri, tiap orang akan mendapatkan ma nawa, apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, wa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Man kanat hijratuhu lidunya, siapa yang hijrahnya karena faktor dunia, yusibuha lidunya, yusibuha dunia yang menimpanya, imra'atin yankihuha, atau perempuan yang akan dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia hijrah. Sedangkan hadis yang kedua, hadis Aisyah
An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza, siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini, ma laisa minhu, yang tidak ada darinya, tidak ada bersumber darinya, tidak ada asal usul darinya. Dalam riwayat lain, wa fi riwayah, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, fa huwa raddun, maka amalan itu tertolak. Muttafaqun alaih. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan muliakan Allah. Dua hadis yang mulia ini merupakan hadis yang sangat agung dan besar dan bahagian terpenting dalam agama kita. Bila kita lihat, kalau hadis yang pertama, di kitab-kitab para ulama selalu mereka memuat hadis innamal a'malu binniyat. Seperti dalam Sahih Bukhari juga memuat innamal a'malu binniyat. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga memuat hadis yang pertama yang beliau muat adalah innamal a'malu binniyat. Karena begitu pentingnya kita untuk terus memperbaiki niat kita di dalam perkataan dan perbuatan. Begitu pentingnya terus kita meluruskan. Karena niat ini tidak selalu stabil. Kadang niat kita mulai goyang. Ya. Lalu ketika kita kaji lagi hadis ini, kita pelajari lagi, kuat kembali. Oleh karena itu, kita berupaya untuk terus memperbaiki niat kita. Syekh Abdul Rahman Sa'di di dalam beliau menjelaskan hadis yang mulia ini, beliau mengatakan hadzanil haditsani, kedua hadis ini al-azimani, dua hadis yang besar, yang agung. Yadkhulu fihi mad-din kullih, masuk ke dalam dua hadis ini agama secara keseluruhannya. Artinya adalah ketika kita bicara tentang agama, tentang din, kedua hadis ini berperan besar dalam mewujudkan keabsahan ya amal yang kita lakukan. Masalah niat, masalah ya amal kita sesuai dengan sunnah Nabi. Apapun yang kita lakukan tidak terlepas dari hadis yang mulia ini. Guna diterimanya amal kita. Oleh karena itu, maka Syekh mengatakan usuluhu wa furu'uhu, berlaku dalam usul pokok-pokok, wa furu' dan cabang-cabang. Pokok-pokok agama berlaku dalam hal ini, cabang-cabang agama juga berlaku. Zahiruhu wa batinuhu, zahir dan batin. Karena kita beramal ini dua cakupannya. Beramal secara unsur zahir. Bisa jadi suatu amalan kita secara zahir sah, ruku, sujud, ya, rupanya secara batin tak sah. Kenapa? 5 konsletnya an-niyah ghairu sahih, niat yang tidak benar. Begitu juga sebaliknya, amal kita, ya, secara zahir sah atau tidak sah, karena tidak sesuai dengan sunnah. Secara batin sah niat kita. Keduanya dalam beribadah harus mencakup keduanya. Unsur zahir adalah dari segi niat kita, keikhlasan kita. Unsur batin. Unsur batin dari niat kita, keikhlasan kita. Unsur zahir dari amal itu sendiri. Ya, apakah itu perbuatan, gerakan amal, sifat amal. Sifat amal itu unsur zahir. Oleh karena itu, kesahihan amal orang secara, kesahihan amal seseorang diukur dari dua hal. Kesahihan secara zahir, kesahihan secara batin. Terima tidak terimanya amal seseorang dilihat dari ya dua unsur tadi. Ada juga orang
Ya, tidak mau dia kalau masalah amal terima tidak terima, amal terima tidak terima itu kita serahkan juga kepada Allah. Allah yang akan menilai nanti. Kan ada seperti itu. Memang Allah yang akan menilai, akan tetapi Allah dan Rasulnya menunjuki jalan diterimanya amal. Ya. Lagi kita berjalan di atas jalan yang sudah ditetapkan agar amal kita diterima, maka insya Allah tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan amal yang kita lakukan. Kecuali kalau sekiranya syarat terimanya amal tidak benar, salah satunya rusak. Maka Syekh mengatakan fa haditsu Umar mizanun lil amalil batinah. Hadis Umar bin Khattab, yaitu hadis innamal a'malu binniyat, ini merupakan timbangan amal secara batin. Keabsahan amal kita secara batin dilihat dari hadis, ya, merupakan realisasi dari hadis innamal a'malu binniyat. Amal saja, sesungguhnya amal itu sangat terkait dengan niat. Kenapa ini niat? Kenapa dikatakan timbang amal secara batin? Karena niat ini kan tak nampak. Dan orang kita kan tak bisa menghukum orang niatnya salah atau tidaknya, benar atau tidaknya. Karena dia yang tahu. Makanya timbang amal secara batin. Jadi sifat amalnya bagus, tapi rupanya niatnya tidak bagus. Sedangkan hadis Aisyah, ya, hadis Aisyah, man ahdatsa fi amrina hada, ini adalah mizanun lil a'malil zahirah, timbang amal secara zahir. Jadi kedua unsur ini dalam kita beribadah kepada Allah mesti terpenuhi. Bagaimana amal kita bisa benar secara zahir? Tentu amal kita mencocokkan dengan sunnah Rasulullah. Bagaimana amal kita diterima secara batin? Tentu amal kita harus ikhlas. Niat kita harus ikhlas, harus benar. Maka saya mengatakan fafihi ma ikhlas lil ma'bud wal mutaba'atu lir rasul. Di dalam hadis ini, dalam kedua hadis ini terdapat ikhlas lil ma'bud. Ikhlas kepada ma'bud, zat yang kita sembah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Sedangkan hadis Aisyah wal mutaba'ah lir rasul. Mutaba'ah lir rasul, mengikuti Rasul. Di mana keduanya merupakan syartun likulli qaulin wa amalin. Merupakan syarat untuk setiap perkataan dan amal. Setiap perkataan yang kita ucapkan, setiap perbuatan yang kita ucapkan sangat terkait dengan syarat ini. Zahir wa batin. Zahir, batin. Maka orang yang ikhlas dalam beramal, ikhlas karena Allah, ya, muttabi'an fi dzalik Rasulullah, kemudian dia mengikuti dalam keikhlasan itu Rasulullah, dalam kaifiyat, dalam caranya, fa hadzal ladzi amaluhu maqbul, maka orang ini amalnya diterima. Ya. Orang ini amalnya diterima. Ikhlas dalam beramal hanya untuk Allah. Bagaimana indikator keikhlasan ini? Katakan untuk Allah. Banyak. Kita beramal untuk Allah, untuk mencari ridha Allah. Kita beramal karena patuh kepada Allah. Kita beramal karena ingin memuliakan agama Allah. Kita beramal ingin memperbaiki diri kita agar menjadi orang baik. Niat kita seperti itu. Ini indikator keikhlasan. Ya. Pokoknya segala niat yang dicintai oleh Allah, yang diridai oleh Allah, maka ini adalah indikator dari keikhlasan. Segala tujuan yang dicintai oleh Allah, yang diridai oleh Allah, ini adalah keikhlasan.
Tapi kalau tujuannya sudah dunia, karena untuk mendapatkan dunia, untuk riya, maka ini berseberangan dengan keikhlasan. Contoh antum untuk ilmu sekarang. Apa bukti bahwa seseorang dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu? Ikhlas dalam pengajian. Untuk lebih terangnya, kalau dikatakan karena Allah saja, kan belum terang lagi itu. Karena Allah. Karena Allah itu maksudnya. Tetapi kita katakan, saya hadir untuk ilmu ini, liraf'il jahli. Untuk mengangkat kebodohan. Nah ini dia baru terang lagi. Mengangkat kebodohan li nafsi. Untuk diri saya sendiri. Nah berarti terang. Maka itu ikhlas. Saya menuntut ilmu untuk apa lagi? Untuk mengenal sunnah Nabi. Maka semakin terang. Oh, saya menuntut ilmu untuk membela sunnah Rasulullah. Semakin terang. Setiap niat yang tujuannya dicintai oleh Allah, Allah reda dengan itu, maka itu ini termasuk ikhlas tadi. Kemudian Syekh mengatakan, "Wa man faqadal amrayn aw ahadihima," siapa yang kehilangan dua ini atau kehilangan salah satu darinya, fa amaluhu mardud, maka amalnya ditolak. Dia ikhlas betul-betul ikhlas. Tapi perbuatan dan tingkahnya tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi. Ya. Dia pergi ke kuburan Syekh Fulan, ikhlas. Ikhlas ini. Tetapi perbuatan tadi tidak dicintai oleh, tidak ada diperintahkan oleh Allah, tidak ada ikhlas. Oleh karena itu dua ini kehilangan salah satu dari keduanya, amal itu ditolak. Berarti apa? Wajib terkumpul kedua syarat tadi dalam beribadah. Ikhlas, mutaba'atul Rasul. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikhlas itu amalan hati. Ikhlas amalan hati, dia nak nampak. Ya. Kalau mutaba'atul Rasul, itu jelas nampak. Kalau dia salat, nampak sifat salatnya, rukuknya, sujudnya. Jelas nampak. Ini kuatuna fiddin. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datang kepada apa yang mereka lakukan dari amal-amal ibadah tadi, lalu kami jadikan amalan mereka itu seperti haba'an mansura, debu yang bertebangan. Ya. Kenapa? Karena amal mereka tidak ada keikhlasan atau kehilangan dua sifat tadi atau salah satu dari sifat tadi, ikhlas dan mutaba'ah. Nah, di dalam surat Al-Baqarah 112 juga di situ dinyatakan tentang ikhlas dan mutaba'ah ini. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Siapakah yang lebih baik agamanya dari orang-orang yang aslama wajhahu lillah, yang menyerahkan wajahnya untuk Allah, wa huwa muhsin, sedangkan dia berbuat ihsan. Maka ditafsirkan oleh para ulama, yaitu aslama wajhahu al-ikhlas, kemudian wa huwa muhsin mutaba'ah. Tafsirkan, siapakah orang yang lebih baik, orang yang berserah diri, orang yang menyerahkan wajahnya untuk Allah. Wa huwa muhsin, wajhahu lillah wa huwa muhsin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat yang mulia ini memperkuat ya
An-Nisa ayat 125. Bala, benar. Man aslama wajahahu, siapa yang menyerahkan wajahnya, tunduknya, ditundukkan wajahnya lillah, untuk Allah. Ini ikhlas. Wa huwa muhsin, dia adalah muhsin, ini mutaba'ah. Ihsan dalam beribadah, mutaba'ah dalam beribadah. Apa kata Allah? Falahu ajruhu 'inda rabbih, untuk mereka ganjaran di sisi Rabbnya. Wala khaufun 'alaihim, tidak ada takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula merasa bersedih hati. Ini keutamaan dari orang yang beribadah ikhlas dan mutaba'ah. Apa yang Allah berikan kepadanya? Yang pertama adalah ganjaran dari pahala tadi, ya. Yang kedua adalah Allah hilangkan dia dari rasa takut terhadap perkara yang akan terjadi. Kemudian Allah hilangkan dia dari rasa sedih terhadap apa yang telah berlalu. Dalam menghadapi kehidupan kita tidak terlepas dari dua hal, atau salah satu dari dua hal. Yang pertama, khauf. Rasa takut. Takut terhadap sesuatu yang akan terjadi. Ini kalau saya kerjakan, ini kira-kira berhasil enggak? Ya. Khauf. Takut ketika musibah datang. Takut mati. Khauf. Dan yang kedua, al-huzun, sedih. Sedih terjadi karena memikirkan perkara yang berlalu. Mungkin sesuatu yang berkenan di hatinya selalu teringat, akhirnya menimbulkan kesedihan. Dua penyakit ini jika dominan pada manusia, khauf, kemudian al-huzun, maka membuat keresahan dan ketidaktenangan. Ya. Ada salah satu ibu kemarin ketika kita mengisi kajian di salah satu tempat, dia tidak mau tidur. Sehingga kalau puasa itu dia tidurnya bisa jam 3, lewat dari jam 2 baru bisa tidur. Sehingga kalau dia puasa tidak pernah makan sahur, jarang makan sahur. Karena dia sudah tertidur, jagolah jam 6 tadi. Lalu payah. Ditelusuri, tanya, kenapa ibu tidak bisa tidur? Dia baca doa. Lah ibu ya. Doa dibaca, Quran dibaca, kan? Ada enggak sesuatu yang ibu pikirkan yang buat takut, agak cemas? Saya ditanya dengan jujur, ada ya. Rupanya masalah hutang, masalah anak, masalah jatahnya, dia dapat jatah kan dikurangi karena banyak utangnya. Ini kaitannya dengan kaumnya, ya. Nah, kalau itu yang dipikirkan terus ya dia, iya. Menyebabkan kalau banyak pikiran dan pikiran itu membuat ada rasa takut, rasa cemas, maka ini akan mempengaruhi kepada tidak bisa tidur. Bisa tidur. Ya, oleh karena itu orang yang tidak ada kecemasan, rasa takut dan dia serahkan kepada Allah, mudah tidurnya, mudah tertidur. Ya. Tetapi orang yang selalu jadi bahan pikiran sesuatu yang menjadi persoalan, jadi bahan pikiran terus, ya, kemudian sampai masuk ke hatinya, maka ini susah tidur. Hanya dengan mengingat Allah lah hati kita akan tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kemudian ikhwatul fillah, tentang masalah niat. Amman niyah, ya, hadis tadi, hadis yang pertama hadis Umar, ini bicara tentang masalah niat. Amman niyah, adapun niat adalah qasdu lil amal taqarruban ila Allah. Niat seorang muslim adalah maksud untuk beribadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi niat itu artinya bermaksud, ya, bermaksud untuk beramal dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Wa talaban limardatihi, dan mencari keredaannya.
dan pahalanya. Jadi niat itu adalah maksud. Bermaksud, maksud itu letaknya di hati, bukan di lidah. Ya. Bukan di lidah. Kalau di lidah, tentu akan jadi beban bagi kita. Setiap kita bermaksud, bicara dulu. Ya. Contoh gini, kalau kita ada terasa buang air, buang angin, buang hajat, kan tidak perlu kita ngomong. Apakah kita kecian dulu, ke kawan dulu, buang hajat dulu. Terasa saja, maksud kita, kalau sudah ke belakang, sudah tahu kita itu. Tidak perlu juga bicara. Makan kita, terasa lapar. Kemudian ingin makan, kan tidak perlu bicara pula. Pergi aja ke rumah makan. Atau pulang ke rumah. Jadi niat itu adalah al-qasdu, bermaksud. Bukan, dia adalah amal hati. Bukan amal lisan, amal lidah. Oleh karena itu, niat itu ada dua bentuknya. Pertama, niyatul amal. Niat amal. Yang kedua, niyatul ma'mul lahu. Niat amal terkait dengan amal tadi. Umumnya salat. Saya ingin salatnya apa? Salat zuhur, salat asar. Ini niat amal namanya. Ya. Kemudian niatul ma'mul, ini objek dari tujuan kita. Karena Allah. Ma'mul lahu. Tujuan. Nah, kita lihat keterangan sahih di sini. Amma niyatul amal fala tasihu at-taharatu bi anwa'iha. Adapun niat amal tidak sah taharah dengan berbagai macamnya. Wala shalah, tidak sah salat dan zakat, puasa dan haji dan semua ibadah-ibadah illa biqasdiha wa niyatiha, kecuali dengan maksudnya dan niatnya. Maka fayanwi tilkal ibadah, seorang berniat ibadah itu ibadah tertentu, ya, apa salatnya, zuhur, salat subuh, maka ini namanya niatul amal. Salat sunat juga demikian. Sunat apa? Salat sunnahnya. Sunnah rawatib, sunnah apa? Tahiyatul masjid. Ini niat amal namanya. Kalau ibadah itu meliputi beberapa jenis, seperti salat. Salat itu ada salat fardu, ada salat nafilah tertentu, nafilah mutlak. Ya, fal mutlak minhu yakfi fihi an yalmisal. Maka niat mutlak sudah cukup baginya sebagai niat salat. Adapun al-muayyan, salat tertentu dari salat fardu atau nafilah, witir atau rawatib, fala budda ma'a niyatis salah. Mesti dia bersertai dengan niat salat, berniat untuknya. Witir, ini rawatib. Wajib baginya berniat. Tapi kalau salat mutlak, ya cukup mutlak, bisa dia salat di situ beberapa salat yang ada. Ya, niatnya ini salat mutlak, kan? Wala budda aidan, mesti juga dengan niat tadi membedakan kebiasaan dengan ibadah. Jadi niat itu membedakan suatu ibadah dengan kebiasaan. Ada orang mandi hanya untuk kebersihan atau untuk mendinginkan badan. Ya. Itu niatnya. Ada orang mandi untuk menghilangkan hadas besar. Itu berbeda. Kalau dia hanya mandi sebatas untuk kebersihan, ya maka dia tidak bisa di situ mandinya dijadikan mandi untuk menghilangkan hadas. Kenapa? Karena niatnya kebersihan. Wa an ghaslil mayyit, atau memandikan mayit dan Jumat dan yang sejenisnya.
Maka mesti an yanwi fihi raf'al hadas. Seorang yang mandi kalau ingin membuangkan hadas, menghilangkan hadas, maka dia berniat untuk mengangkat hadas besarnya. Atau dia mandi hanya untuk mandi mustahab yang dianjurkan. Demikian juga seseorang mengeluarkan dirham, ya. Kalau kita kan rupiah, ya. Mengeluarkan uang rupiah untuk zakat, niat untuk zakat, atau untuk kafarat, atau untuk nazar, atau untuk sedekah yang dianjurkan. Maka ini niatnya sudah jelas tertentu. Ya. Apakah kita yang akan memberikan sesuatu perlu ngomong pada orang ini zakat saya, ini nazar saya? Tidak mesti. Ya. Kalau kita katakan tidak apa-apa, kalau nak kita katakan cukup engkau ada rezeki sedikit bahagia. Padahal yang kita berikan itu zakat, banyak kan? Tidak mesti kita katakan kau ada zakat. Jadi kalau ditanya orang, ditanya, ini apa nih Pak? Uang apa ini? Rezeki apa ini? Zakat, ya. Karena ada juga orang tidak mau terima zakat. Ada orang yang malu terima zakatnya. Ya. Tidak bisa, tidak mesti dikatakan itu zakat. Ketika ditanya, ya baru dirinci. Atau hadiah. Maka yang menjadi ibrah semuanya ini adalah ya alan niyah, sesuai dengan niat. Apa niat kita? Sesuai dengan niat kita masing-masing. Demikian juga muamalah, hilal muamalah. Wa min hadza berkilah untuk sebuah muamalah. Idza amala muamalatan zahiruha wa suratuha sihhah. Kalau ada seorang dia melakukan praktik muamalah secara zahir dan secara bentuknya ada sahih, akan tetapi maksud dia adalah tawassul ila muamalatin ribawiyah, bermaksud untuk muamalah ribawiyah, maka jelas salah di sini niatnya. Walaupun tujuannya adalah, walaupun bentuk gambaran dari muamalahnya itu sahih, tetapi maksudnya bertujuan untuk sampai ke muamalah ribawiyah. Atau bermaksud dengannya menggugurkan yang wajib. Gugur yang wajib. Atau bermaksud untuk sampai kepada yang haram. Fa innal ibrata biniyatihi wa qasdihi. Sesungguhnya yang menjadikan ibrah itu adalah niat dan maksudnya. La bizahiri lafzihi. Maksudnya orang memberi, tiba-tiba ada orang memberi sesuatu amplop kepada seorang petugas. Ya. Yang diberikannya kan bentuknya itu halal. Tapi rupanya niatnya menyogok. Ya. Niatnya menyogok. Maka di sini rusaklah muamalah tadi. Yang ia lakukan tadi tidaklah menjadi ibadah karena dia sudah menyogok. Ya. Di hati orang ini adalah untuk melicinkan ya keinginan, ya melicinkan keinginannya. Maka wajarlah Nabi mengatakan innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal itu sangat terkait dengan niat. Demikian juga syartullah fil ruju'ah. Ya. Allah mensyaratkan dalam ruju'ah, dalam rujuk', dalam wasiat. Seorang suami istri yang dia sudah mentalak seorang suami dalam mentalak istrinya. Mungkin talak satu. Kemudian menjelang akhir dari masa iddah. Maka dia ingin rujuk. Kalau sekiranya rujuknya ini bukan tujuannya untuk islah, untuk memperbaiki
tapi ingin mempermainkan perempuan tadi, ya, maka rusaklah niatnya tadi. Tidak benar niatnya tadi. Ingin mempermainkan, nanti saya akan cerai lagi. Bukan untuk kemaslahatan. Wafil wasiyah, juga wasiat. Oleh karena itu, di dalam muamalah, seorang yang ingin kembali rujuk, wajib baginya memperbaiki niat. Yurida islah. Kalau dia menginginkan islah, perbaikan. Jadi kalau dia hatinya tidak ingin perbaikan, tapi dia ingin rujuk juga, maka jelas dalam hal ini tidaklah benar niatnya. Wa yadkhulu fi dzalika jami'ul wasail allati yatawassalu biha ila maqasidiha. Masuk juga di dalam persoalan niat ini semua wasilah-wasilah yang disampaikan dengannya maksud dan tujuan. Ya. Makanya dalam suatu kaidah fikih, al-umuru bimaqasidiha. Kaidah fikih. Urusan itu sesuai dengan maksudnya. Urusan sesuai dengan maksud, apa maksud kita. Maka terkait dengan niat. Fa innal wasaila laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah itu mengikut kepada hukum-hukum maksud. Wasilah mengikut kepada hukum maksud. Kalau maksudnya baik, maka wasilah yang kita lakukan juga harus baik. Salihatun au fasidatun. Baik yang saleh, yang baik, atau yang rusak. Karena Allah mengetahui al-muslih, mana orang yang memperbaiki, mana orang yang merusak. Tadi niat amal. Sekarang niatul ma'mul. Niatul ma'mul adalah maksudnya maksudun bil amal. Maksud dari amal. Kalau tadi niat itu amal, contoh salat, niat saya salat zuhur, salat asar, salat apa? Salat sunatnya apa? Ini namanya niat amal. Ada bentuk niat yang kedua, niatul ma'mul. Ini tujuan dari niat itu apa? Nah ini. Maksud. Itulah dia al-ikhlasu lillahi fi kulli ma ya'til abdu. Ikhlas karena Allah pada setiap apa yang dilakukan oleh hamba. Ikhlas. Wa ma yadar. Apa yang ditinggalkannya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintah melainkan untuk mengikhlaskan ibadahnya. Ini adalah niatul ma'mul. Niat dari amal tadi, niat dari tujuan amal, yaitu maksudnya. Jadi perlu kita bedakan niat amal kita, apa yang kita kerjakan. Kalau niatul ma'mul, maksud dari pekerjaan kita itu apa? Tentu ingin beribadah kepada Allah. Maka ibadah kepada Allah adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah. Keduanya ini ya sejalan. Wa dzalika anna 'alal 'abdi an yanwi niyatan kulliyatan syamilatan li umurihi kulliha. Di mana seorang hamba hendaklah dia berniat niat yang sempurna untuk semua urusannya. Ya. Maqsudan biha wajah Allah. Maksud dari amal itu adalah mengharapkan wajah Allah. Wa taqarrubu ilaih, mendekatkan diri kepadanya. Wa talabu thawabih, mengharapkan pahalanya. Wa ihtisabu ajrih, mengharapkan ganjaran pahalanya. Inilah maksud dari niat tadi. Ya, mendekatkan diri kepada Allah, mencari wajah Allah, mencari pahala dari Allah.
Wal khaufu min iqabihi, takut akan azabnya. Maka dia meninggalkan perbuatan yang diwajibkan kepadanya, dia takut akan azab Allah. Ya. Thumma yastashibu hadhihi niyyah fi kulli fardin min afradi a'malihi wa aqwalihi. Kemudian dia mengikuti niat ini pada tiap, ya, dia ikuti setiap niat dari setiap pribadi amalnya dan perkataan, setiap perkataan dan amalnya yang dia gerakkan. Harisan fihi ala tahqiqil ikhlas wa takmilihi. Seorang yang ikhlas itu selalu bersemangat, dia berusaha untuk menyempurnakan keikhlasannya, meraih keikhlasan. Keikhlasan itu adalah hal yang berat. Untuk ikhlas, mempertahankan keikhlasan, ya, hal yang berat. Butuh kepada perjuangan. Kadang-kadang kita sudah ikhlas di tengah perjalanan karena melihat persoalan, hilang keikhlasan kita. Cuma saya kasih dia tadi. Tidak boleh jasuh. Tidak usah kita pikirkan itu. Ya, sudahlah. Allah yang akan berikan pahala semuanya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, jangan kita ungkit-ungkit. Ya. Kecuali kalau ada tujuan untuk menyadarkan orang. Ini orang itu sombong. Padahal awak nama gadangnya dulu. Ya, suksesnya adalah salah satu penyebabnya dari kita. Kemudian dia menyombongkan diri. Ya, kita bukan mengungkit untuk menyadarkan dia siapa Anda sebelum ini. Ya. Kan ada kisah Bani Israel. 3 orang, ada yang botak, ada yang buta, ya. Apa satu lagi itu? Ada yang belang. Telah Allah berikan kesempurnaan pada masing-masing mereka, dan mereka diberikan harta. Mereka lupa, mereka kufur nikmat. Datang malaikat mengingatkan, bukankah Anda dulu buta? Nah, orang kamu tidak bisa melihat, kamu malu. Maka ulama dari situ dia mengambil kesimpulan bolehnya mengingatkan, ya, sesuatu kepada orang lain untuk mengingatkan dirinya akan siapa dia dulu. Bolehnya mengingatkan itu untuk menyadarkan dia. Nah, boleh itu dilakukan untuk kemaslahatan. Harisan fihi ala tahqiqil ikhlas wa takmiliyah. Wa dafa'a kullu ma yudaduhu. Demikian juga untuk kita bisa ikhlas, maka kita harus menolak segala lawan ikhlas tadi. Lawan keikhlasan harus kita tolak. Apa lawannya? Riya. Ingin dilihat. Ya. Dia dalam beribadah. Pamer dengan nikmat ibadah yang kita lakukan. Harus kita tutup pintu-pintu yang mengantarkan kita kepada kerusakan ibadah kita. Seperti riya, pamer, was-sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar-dengar. Dia mengatakan di depan orang banyak, saya ini begini. Tapi tujuannya supaya orang lain tahu saya melakukan itu. Saya juga punya peran. Tujuannya seperti itu. Sum'ah. Wa qasdul mahmadah indal khalqi. Berikutnya di antara lawan dari ikhlas, bermaksud pujian. Ya, menginginkan pujian dari makhluk. Setiap kebaikannya ingin dipuji, ingin di-like. Kalau tidak ada orang yang memujinya, dia minder.
dia malas, tidak ada qaul, tidak ada kata-kata baik, ya, dalam ibadah yang dilakukan. Maka ini adalah lawan dari keikhlasan. Kalau kita beramal, berbuat kebaikan, ingin pujian makhluk, ingin sanjungan, maka rusaklah amal kita. Jangan kita harapkan pujian dan sanjungan, harapkanlah ridha Allah. Kalaupun ada orang memuji karena amal kebaikan yang kita lakukan, tidak mengapa, tapi jangan merasa tersanjung. Kalaupun ada orang mencaci dari kebaikan yang kita lakukan, jangan pula berputus asa. Jangan pula mundur dari ibadah tadi. Kan ada pula orang beribadah. Dah baik awak, ya. Namun tanggapan orang jelek juga. Yalah, tidak usahlah berbuat baik kalau begitu. Gitu. Maka ini adalah hal yang keliru. Waraja'a ta'zimuhum, bermaksud untuk, ya, mengagungkan mereka. Ini termasuk juga, ya, adalah lawan dari keikhlasan. Mengagungkan orang berbuat baik. Jadi keikhlasan itu juga disebabkan oleh orang lain. Artinya lawan dari keikhlasan itu juga muncul karena sikap orang lain. Mengharapkan ta'zimuhum, bagaimana orang menyanjungnya, mengagungkannya, ya, muji-mujinya. Maka ini jelas adalah lawan keikhlasan. Bal in hasala syai' min dzalika fala yaj'alhu al-'abdu qasduhu. Kalau itu terjadi pada diri seorang, maka jangan jadikan itu sebagai tujuan. Walaupun dia melakukan kebaikan, apapun kebaikan yang lakukan, ya, ada keinginan orang memujinya. Jika itu ada, alhamdulillah. Tapi itu bukan tujuan. Siapa yang tidak ingin dipuji? Ya, siapa yang tidak ingin disanjung? Tapi kalau ada pujian, ada sanjung, alhamdulillah. Kalau tidak ada, tidak mengapa. Tidak itu dijadikan sebagai tujuan dari amal ibadahnya tadi. Wa ghayatu muradihi. Bal yakunul qasdu al-asil, bahkan menjadikan maksud utamanya adalah wajhullah, mencari wajah Allah. Ini maksud utama kita. Wa talabu thawabihi min ghairi, mencari pahala tanpa menoleh kepada makhluk. Ya, jangan kita mengharapkan pujian makhluk. Carilah pahala dari Allah. Jangan menoleh kepada makhluk. Kalau makhluk, kalau manusia tidak mengangkatnya, memujinya, maka dia menghentikan amal saleh, menghentikan ibadahnya. Wala raja'a li naf'ihim aw madhim, tidak mengharapkan manfaat mereka atau pujian mereka. Fa in hasala syai'un min dzalika min duni qasdin minal abdi lam yadurhu syai'an. Kalau itu ada terjadi tanpa ada maksud kita, maka ini tidak membahayakan. Artinya adalah kalau ada orang menyanjung, memuji, tapi tidak itu tujuan kita, tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Tidak pula kita nafikan ada pujian itu, ya, adalah hal yang baik. Namun ini tidak kita jadikan asas dalam beribadah, yaitu mencari muka kepada manusia atau sanjungan kepada manusia. Bal qad yakunu min ajilin busral mu'min. Bahkan itu akan menjadi kebaikan yang disegerakan, kabar gembira bagi orang muslim. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu sangat terkait dengan niat. Innaha la tahsulu wa la takunu illa binniyah. Bahwasanya ini tidak akan bisa dihasilkan, tidak akan ada kecuali dengan niat. Wa inna mudaraha 'alal niyyah. Sesungguhnya semua persoalan dibangun di atas niat. Maka kekuatan niat sangatlah ampuh untuk memperbaiki diri kita ini. Bahkan niat kita begitu
Niat ini sangat mempengaruhi sesuatu amal yang sudah menjadi kebiasaan kita. Rutin kita melaksanakannya. Suatu ketika kita ada uzur, sehingga kita tidak melakukannya, kita mendapatkan pahala ketika itu. Apa kebiasaannya? Contohnya rutin mendengarkan kajian. Rutin terus. Suatu ketika dia ada uzur. Kalau bukan karena ada uzur, tentu dia sudah datang. Maka dia mendapatkan pahala pengajian tadi. Hadir dia rutin, tidak pernah tinggal salat berjamaahnya. Ya. Suatu ketika dia ada uzur. Kalau bukan karena uzur, tentu dia sudah ke masjid. Maka seseorang yang membiasakan amalan baik secara rutin, ketika ada uzur, maka dia mendapatkan pahalanya. Ini yang dinyatakan dalam hadis Nabi SAW. Di mana Nabi katakan, sungguhnya di Madinah itu ada suatu kaum. Tidaklah mereka menempuh satu perjalanan, ya, menempuh satu lembah, illa kanu ma'akum, melainkan mereka bersama kamu. Ini tidak ada, tapi Nabi katakan mereka bersama kamu, ya. Tetapi dalam hal apa? Niat. Habasahumul uzur yang menghambat mereka. Ikhwatul fillah, jadi biasakan amal-amal soleh tadi. Rutinkan, dawamkan. InsyaAllah, tatkala kita berhalangan, kita tercatat melakukan amal soleh tadi. Kemudian ikhwatul fillah, Nabi SAW memberikan perumpamaan untuk mengkiaskan, yaitu dengan hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka berarti hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Jika hijrahnya itu adalah ikhlas, maka dia akan mendapatkan balasan dari hijrahnya tadi. Mendapatkan pahalanya. Namun apabila hijrahnya karena dunia atau karena ingin menikahi perempuan, maka hijrahnya itu sesuai dengan niat yang telah ia lakukan. Syekh menjelaskan di dalam hadis ini, qussa fihil mar'ah, dikhususkan di sini disebutkan wa man kana hijratuhu lidunya au yusibuha au imra'atin yankihuha. Kenapa disebutkan perempuan di sini? Ya. Maka Syekh mengatakan qussa fihil mar'atu allati yatazawwajuha ba'da ma amma. Dikhususkan di sini wanita menikahi wanita setelah umum, ya. Setelah pada hadis sebelumnya umum, yaitu semua umur urusan dunia, untuk menjelaskan bahwa jami'a zalika ghayat ad-dani'ah. Semua tujuan-tujuan itu tujuan yang hina. Ya. Wa maqasidu ghairu nafi'ah, maksud-maksud yang tidak memberikan manfaat. Ini maksud dunia. Ya. Orang yang hijrah tujuannya karena dunia, karena mengharapkan nikah dengan wanita, kalau itu tujuan yang rendah. Tujuan yang hina. Tujuan yang sebenarnya adalah tujuan mengharapkan wajah Allah. Oleh karena itu ketika Nabi ditanya tentang seorang laki-laki yang berperang dengan gagah berani, atau dia berperang karena mempertahankan sukunya, atau dia berperang karena ingin dilihat tampil hebat. Lalu laki-laki ini bertanya, apakah orang seperti ini fi sabilillah? Ya. Faqal, lalu Nabi jawab, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah agar ulya, tinggi, fahuwa fi sabilillah. Itulah di jalan Allah. Dalam ayat juga Allah katakan, wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka untuk mencari keridhaan Allah dan untuk mengokohkan diri mereka seperti kebun yang indah. Kemudian persoalan amal.
Wal amal innama yatafadalu wa ya'zumu thawabaha bihasbi ma yakumu biqalbil amil minal iman wa ikhlas. Amal itu ya akan berbeda tingkatan derajatnya dan pahalanya sesuai dengan kadar kekuatan hati dan kekuatan iman dari orang yang beramal. Jadi amal itu suatu amalan berbeda nilai dan kualitasnya sangat terkait dengan kekuatan hati dan keikhlasan orang yang beramal. Berarti apa? Iman itu tidak sama. Amal juga, mungkin sama-sama salat kita, sama-sama salat sunnah. Tetapi dalam penilaian Allah bisa jadi berbeda nilainya. Seorang si A dengan si B. Si A salat sunnah, iya, tetapi tidak ada kekusukannya. Si B Masya Allah kusuk, amalnya ikhlas, maka si B mendapatkan ya nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amal itu berbeda sesuai dengan kondisi dan keadaan orang yang beramal. Semakin tinggi keikhlasannya kepada Allah, maka semakin tinggi pula derajat amalnya. Semakin tinggi imannya juga tinggi kedudukannya si Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu tidak sama amalan-amalan, nilai amalan sahabat dengan amalan kita, tidak sama. Iman mereka juga tidak sama. Demikian juga al-iman yatafadalu. Iman itu juga berbeda, bertingkat. Ya. Oleh karena itu kita berupaya bagaimana terus untuk memperbaiki keimanan, meninggikan keimanan kita. Ada orang yang imannya hanya bisa melaksanakan ibadah yang wajib saja. Ada imannya bisa melaksanakan yang wajib dan yang sunnah. Dalam ibadah-ibadah sunnah juga manusia tidak sama kekuatannya. Maka ada ahlus salah, ahlus saum, ya, orang-orang yang gemar menegakkan salat sunnah. Ada ahlus saum, orang-orang yang gemar menegakkan puasa. Ada ahlus sadaqat. Semuanya ini merupakan tafadulul a'mal. Perbedaan-perbedaan amal yang bisa diraih oleh setiap orang, dan atau orang hanya bisa beramal sebagian amal yang cocok untuk dirinya. Khususnya amalan sunnah. Amalan sunnah tidak bisa kita paksakan untuk bisa kita lakukan semuanya, tidak. Ada orang kuat berpuasa, tapi bangun malam tidak kuat. Ada kuat bangun malam puasa sunnah, tidak kuat. Tergantung amalan. Amalan sunnah ini ya jalannya banyak. Bukan satu jalan saja. Apa amalan sunnah yang bisa kita lakukan itu yang kita perbanyak. Kalau kita bisa memborong semuanya, Masya Allah, bagus sekali. Tapi tidak mungkin misalnya. Semua ada pada dirinya. Jarang. Hatta inna sahiban niyah as-sadiqah wa khususan idza tarana biha ma yakdiluna alaihi minal amal yaltahiku sahibuha bil amil. Sampai orang-orang yang niatnya ya, yang benar niatnya, dan khususan ketika diikuti amal tadi ya, maka dia mendapatkan ibadah amalnya itu secara rutin meskipun dia mendapatkan uzur. Dalam riwayat hadis, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Nah, ini yang kita bacakan tadi. Ini orang yang selalu beramal, komitmen di atas amal ibadahnya, selalu niatnya beribadah itu selalu. Maka katakan, apabila seorang hamba sakit atau dalam perjalanan, ditulis baginya seperti makana ya'malu sahihan. Ketika dia sehat, amalnya itu tertulis. Jadi dia sakit atau ada perjalanan, lalu tidak bisa dia melakukan satu amalan sunnah maksudnya ya, karena terhalang. Maka dia ditulis seperti orang sehat. Amalan tadi dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam hadis inna bil madinati aqwaman, sungguhnya di Madinah itu ada kaum, masirtu masiran, tidaklah kalian berjalan satu perjalanan, tidak memutus satu lembah,
illa kanu ma'akum, melainkan mereka bersama kamu. Dalam hal apa? Fi niyatihim, dalam niat mereka dan hati mereka, dan pahala mereka. Habasahumul uzur yang menahan mereka sehingga mereka tidak hadir dalam peperangan. Ini Nabi ketika bercerita kepada sahabatnya di Madinah ada suatu kaum ya di mana mereka bersama kita dalam amal. Namun karena ada uzur dalam amal dan dalam pahalanya. Begitu mulianya masalah niat ini. Wa idza hammal abdu bil khairi, apabila seorang hamba bercita-cita, berkeinginan untuk berbuat kebaikan, thumma lam yaqdir lahu, kemudian dia tidak sanggup melakukan amal tersebut, kutibat himmatuhu wa niyyatuhu lahu hasanah kamilah, maka ditulislah keinginan tadi satu kebaikan. Ya. Baru niat saja, niat baik kita, sedangkan kita belum melakukan, ditulis nilainya satu oleh Allah. Contohnya, saya ingin umrah, ingin haji, atau amal-amalan yang mungkin dia bisa, kalau haji kan tidak mungkin, lama lah kan, mau umrah lah. Umrah bisa kapan saja. Baru niat dia untuk melakukan itu, niat saja sudah ditulis satu. Umpamanya dia niat, tapi namun qadarullah niatnya tidak tercapai karena ada sesuatu yang menahannya, maka dia sudah mendapatkan satu pahala. Begitu mulianya niat ini yang perlu kita terus perbaiki, ya. Niat kita terus perbaiki. Wal ihsan ilal khalqi bil mal wal qawli wal fi'li khairun wa ajru thawabun indallah. Demikian juga berbuat ihsan kepada makhluk dengan harta, kemudian dengan perkataan, dengan perbuatan, sebaik-baik pahala. Khairun, ini lebih baik dan besar ganjaran si Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu ya'zumu thawabuhu bin niyyah. Akan tetapi besarnya pahala itu sangat tergantung dengan niat kita. Apa niat kita berbuat ihsan tadi? Kita tidak ada niat melainkan karena perintah Allah saja untuk berbuat ihsan. Alhamdulillah dapat pahala. Tapi kalau kita berbuat ihsan kepada seorang, di belakang itu ada niat tertentu, jelas balik kepada hadis tadi, innamal a'malu binniyat. Niat kita ada sesuatu, ada udang di balik batu kan. Kalau ada niat kita yang salah, maka jelas amalan kita mengikut kepada niat gitu. Berbuat ihsan kepada makhluk ya akan besar pahalanya jika niatnya benar. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari bisik-bisik mereka. Illa man amara bisadaqatin, kecuali orang yang merintahkan untuk bersedekah atau berbuat ma'ruf atau islah bainan nas, untuk memperbaiki hubungan manusia. Maka ini adalah suatu kebaikan. Lalu di ujung ayat Allah katakan, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapa yang melakukan kebaikan tadi dalam rangka mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan berikan ganjaran ajran 'azima, pahala yang besar. Maka kalau kita ingin berbuat kebaikan, jadikan kebaikan itu karena Allah, bukan karena kebiasaan, bukan karena adat. Ya. Kalau kita menghadiri undangan karena Allah, bukan karena sagandenya. Sagandenya tidak hadir. Ya. Akan tambah pahala kita kalau kita menghadiri undang karena Allah perintahkan. Bukan karena segan. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dalam ayat itu faratabal ajru, ya Allah ikutkan pahala yang besar atas ala dzalika, karena mencari keridhaan Allah. Kemudian dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addahallahu anhu. Siapa yang mengambil harta manusia lalu dia ingin membayarkannya, bermaksud untuk membayarnya, addahallahu anhu, Allah akan bayarkan. Wa man akhadhaha, siapa yang mengambil harta manusia yuridu itlafaha, dia ingin merusak harta tersebut, Allah akan rusak. Demikian juga siapa yang berhutang, ia ingin membayarnya, di hatinya sudah tertanam untuk membayarnya, Allah akan bayarkan. Tapi kalau tidak ada keinginan untuk membayar hutang, tidak akan ada untuk usaha untuk membayarnya. Ada sebagian orang kalau berhutang, betul-betul dia usahakan. Betul dia usahakan untuk membayarnya. Tapi ada sebagian orang berhutang, ya, dilupakan. Tergantung niat kita. Kalau niat kita berhutang, bertekad kuat untuk membayarnya, Allah akan sesuai, Allah akan bayarkan dengan berbagai macam cara. Dengan usahanya. Jadi kalau kita berhutang, biarlah hutang. Nanti di akhirat aja kita hitung. Nah, jelas Allah, ya, Allahu inda zanni abdi, Allah itu berada pada dugaan hambanya. Kalau dugaan kita ya seperti itu, ya akan lemahlah kita, dan akhirnya kita tak mau bayar hutang. Ini pengaruh niat tadi, tekad yang kuat. Betapa banyak kita melihat orang tua yang susah, hidup susah tapi mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah yang tinggi dengan perjuangan yang berat. Tetapi betapa banyak pula orang tua yang diberikan kecukupan oleh Allah, tidak mau menyekolahkan anaknya. Biarkan tidak sekolah karena sekolah mahal. Tapi untuk poya-poya mau. Ya, karena kenapa? Niat di hati itu tidak ada. Tekad di hati itu tidak ada. Tapi ketika tekad di hatinya ingin melakukan sesuatu, lebih bertekad dia, Allah pun akan menguatkan tekadnya tadi. Istilah orang kita, indak kayu janjang di kapiang. Ya, untuk satu kebaikan. Berjuang. Untuk satu kebaikan. Walaupun susah. Kenapa anda datang pengajian? Anak sakit. Besok ditanya lagi, anak datang pengajian, istri masalah pula. Ada aja hambatan. Kalau keinginan untuk hadir di majlis itu lemah, ada saja hambatan-hambatannya. Tapi keinginan hati untuk hadir menambah ilmu itu kuat, Pak, insya Allah pasti akan Allah kuatkan. Pasti. Jadi memang pengaruh niat dan tekad itu sangat besar. Ya. Sangat besar. Keinginan yang kuat itu akan Allah bantu. Tekad yang baik akan Allah bantu jika kita mau. Jadi berdasarkan hadis tadi, ya sangat besar pengaruh niat ini. Jika seseorang menginginkan menunaikan suatu, Allah akan tunaikan. Jika ingin dia merusak, ya Allah akan merusakkan dengan perbuatan hamba tadi. Apa kata Syekh di sini di dalam menafsirkan hadis tadi? Fanzur kaifa ja'alan niyyah as-salihah sababan qawiyan lirzqi wa ada'allah. Lihat bagaimana pengaruh niat yang kuat, yang saleh menjadi sebab kuat dan mendapatkan rezeki, yaitu tertunaikannya perintah Allah. Qatana fiddin yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sekarang beribadah, ada orang pergi umrah menjual pisang goreng. Pergi umrahnya salah satu negeri, ya. Orang soal lunto apa kerja mak? Nak do kerja lah nak. Apa kegiatan mak saya lagi? Menjual pisang goreng. Karena tekad yang kuat. Ya. Jual pisang goreng
Allah mudahkan jalan untuk ya pergi ke ya Mekah. Kenapa? Karena tekad yang kuat. Mungkin ibu itu menabung, akhirnya dimudahkan oleh Allah. Maka kita perlu untuk terus memperbaiki niat kita sehingga Allah juga akan memperbaiki jalan kehidupan kita. Sebaliknya, ja'ala niyah sayyi'ah sababan litalaf wal ittilaf. Allah menjadikan niat yang rusak menjadi sebab untuk kerusakan. Wa kadzalika tajli an-niyah fil mubahat wal umuril dunyawiyah. Demikian juga niat-niat dalam masalah yang mubah, masalah dunia. Fa inna man qasada bi kasbihi wa amalihi dunyawiyah. Sesungguhnya siapa yang bermaksud untuk mencari amal dunia tadi, amal kebiasaannya, itu dia tujukan untuk membantunya agar bisa melaksanakan hak Allah dan melaksanakan kewajibannya, ya, maka Allah akan mudahkan dia. Wastashaba hadzin niyyah as-salihah fi aklihi, kemudian diikuti niat yang baik itu dalam makan dan minumnya dan tidurnya. Jadi dia berusaha untuk mencari urusan dunia, bekerja, tapi dalam niatnya tadi dapat harta dan bisa makan. Kalau saya bisa makan dan minum, saya bisa beribadah kepada Allah. Saya bisa kuat. Kemudian saya bisa menyekolahkan anak saya juga, membayar SPP-nya, masuk ke pondok pesantren dan segala macamnya dengan rezeki yang Allah berikan tadi. Jadi niatnya urusan dunia yang dia lakukan, tetapi disertai dengan niat yang saleh, maka Allah juga akan memuluskan jalannya untuk mencapai cita-citanya tadi. Jadi peluang pahala itu sangat besar. Adapun hadis Aisyah tadi, hadis yang kedua, man ahdatsa fi amrina hadza laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengadakan perkara baru dalam urusan kami yang tidak ada darinya, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Atau man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa melakukan amalan yang tidak ada perintah dari kami, amal itu tertolak. Maka ini dapat dipahami secara mantuk dan mafhum. Adapun mantuk, ini pemahaman terbaliknya. Fa innahu yadullu ala anna kulla bid'atin, menunjukkan setiap bid'ah ya yang dilakukan dalam urusan agama, laisa laha aslun, tidak ada asal usul dalam Al-Qur'an, tidak pula dalam sunnah. Apakah itu bid'ah dalam perkataan, ya, seperti perkataan Jaham bin Safwan tentang penolakan sifat-sifat Allah, perkataan Rafidah atau Mu'tazilah, atau dari bid'ah amaliyah seperti beribadah ta'abbud, beribadah untuk Allah, ikhlas karena Allah, tapi ibadah itu tidak disyariatkan. Fa inna dzalika kulluhu mardud. Sesungguhnya berdasarkan hadis tadi bahwa ibadah itu tertolak, ya. Man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang mengadakan perkara baru dalam urusan kami, maksudnya dalam din, dalam agama, yang tidak ada dari kami, fahuwa raddun, itu tertolak. Persoalan bid'ah harus kita pahami dengan benar. Bid'ah itu adalah masalah yang berkaitan dengan din, dengan agama. Bukan masalah yang berkaitan dengan urusan dunia. Contoh ini kan mik. Ya. Mik ini tidak termasuk bid'ah fid din. Bukan rancu karena tidak paham dengan pemahaman bid'ah, sehingga mik dikatakan ini bid'ah. Kalau orang itu masih membenci bid'ah, tidak usah pakai mik azan. Kan itu? Karena mik itu bid'ah. Mik tidak ada di zaman Nabi. Perlu kita luruskan, yang namanya bid'ah itu, rangkaian bid'ah itu fid din, dalam din. Akidah, ibadah, muamalah, itu yang din tadi. Adapun persoalan, ya, masalah mik ini adalah urusan dunia, di mana semua orang berpotensi untuk menciptakan ini. Baik orang muslim, orang kafir. Ya, Nabi tidak diutus untuk, ya, untuk menjadi seorang teknologi, enggak. Maka ini bukan perkara bid'ah. Dulu orang pergi haji naik onta.
Kalau yo buya itu macam bid'ah suruh hanya naik haji pakai unta. Jelas ini keliru. Kemajuan teknologi Nabi sudah katakan antum a'lamu bi umuri dunyakum minni. Kalian lebih mengetahui dengan urusan dunia dariku. Wa ana a'lamu bi umuri akhirati minkum. Dan aku lebih mengetahui dengan urusan akhirat darimu. Jadi bid'ah ini mencangkup masalah din agama, bukan masalah dunia. Wasilah-wasilah dunia seperti adanya kendaraan, mikrofon, ya. Ini tidak termasuk dalam bid'ah fid din. Yang dilarang itu adalah bid'ah yang berkaitan dengan din, dengan agama. Perkara-perkara yang tidak ada perintahnya dari Nabi, asal usulnya, maka itulah yang dikatakan dengan bid'ah. Kemudian wa ahluhu mazmumuna bihasabi bid'ahihim. Orang-orang berbuat bid'ah itu tercela sesuai dengan kadar dan tingkatan bid'ah. Ini bid'ah itu bertingkat. Ada bid'ah mukaffarah, ada bid'ah yang bisa mengkafirkan orang, ada bid'ah ghairu mukaffarah, tidak mengkafirkan. Hanya karena ibadahnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Ya. Oleh karena itu, faman akhbara bi ghairi ma akhbarallahu bihi rasuluhu, siapa yang mengkhabarkan tanpa Rasulullah mengkhabarkan, Allah kabarkan dan Rasulnya, atau beribadah melaksanakan suatu ibadah yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak disyariatkan, fahuwa mubtadi'. Itu dikatakan mubtadi'. Orang berbuat bid'ah. Wa man harrama mubahat, siapa mengharamkan hal yang mubah. Yang mubah diharamkan, yang boleh diharamkan, atau beribadah dengan ibadah yang tidak disyariatkan, fahuwa mubtadi'. Maka dia adalah orang yang berbuat bid'ah. Ini adalah mantuk hadis tadi. Mantuk itu pemahaman terbalik, mafhum mukhalafah. Adapun mafhum fa inna man amila amalan, sungguhnya siapa yang melakukan satu amalan atasnya perintah Allah dan Rasulnya, wa huwa ta'abbud lillah, dia beribadah untuk Allah dengan akidah yang sahihah dan amal yang saleh dari hal yang wajib dan yang dianjurkan, fa amaluhu makbul, amalnya diterima. Siapa yang beribadah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, amalnya diterima dan usahanya maskur. Kemudian di akhir pembahasan, di akhir kalimat, Syekh Sa'di mengatakan, "Ustadallu bihadzal hadis ala anna kulla ibadatin fu'ilat ala wajhil manhi anhu fa innaha fasidah." Hadis ini bisa menjadi dalil bahwasanya setiap ibadah yang dilakukan atas sisi yang diharamkan, maka ibadah itu rusak. Ibadah dilakukan padahal itu ada perkara yang diharamkan. Kenapa? Li'annahu laysa alaiha amrus syari'. Karena tidak ada perintah pembawa syariat. Maka hukum asal ibadah itu haram. Tidak boleh melakukan ibadah sampai ada dalil. Al-aslu fil ibadah lit-tahrim. Hukum asal ibadah itu haram dilakukan sampai ada dalil. Berarti Buya kalau tidak ada dalil tidak beribadah. Iya. Kalau tidak ada dalil perintahnya, kita tidak melaksanakan. Kan enak itu. Enak sekali akidah. Kaidah dalam ibadah tadi, al-aslu fil ibadah lit-tahrim. Hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil yang merintahkannya. Berarti kalau tidak ada dalil yang merintahkan, kita tidak mengerjakannya. Asal dikala jual aman. Ya. Tapi dasarnya manusia yang mengikuti hawa nafsu, yang tidak disuruh di kerajuannya. Ya. Yang disuruh tinggalnya. Kenapa? Ittiba'ul hawa, ikuti hawa nafsu. Ini gawatnya. Oleh karena itu, bid'ah itu lebih dicintai oleh syaitan daripada maksiat. Kalau maksiat, wadih, terang. Ya. Itu haram, sudah jelas haramnya. Tapi kalau bid'ah dikatakan ini adalah haram atau tidak boleh, dia menganggap sudah boleh. Kan kabur. Suatu urusan yang bukan agama dikatakan agama.
Tapi yang perbuatan haram, perbuatan ya maksiat, itu sudah jelas orang mengakui itu maksiat. Syahwat. Ya. Oleh karena itu dosa itu ada dua, ada dosa syahwat, ada dosa subhat. Dosa syahwat ini orang sudah paham semuanya. Tapi dosa subhat sama samar. Riba kan dosa subhat itu. Masalah bid'ah kan subhat. Disinilah letaknya ilmu tadi. Butuhnya ilmu untuk mengkanter perkara-perkara yang bid'ah dan yang sunnah. Kalau tidak ada ilmu, maka semua orang akan mengikut yang dia anggap baik. Tidak akan bisa dipertahankan kebenaran kalau sekiranya tidak ada ilmu. Ilmu jelas sandarnya kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW. Maka disuruhlah kita untuk mengambil ilmu kepada orang yang jelas sandarannya. Karena sandaran itu isnad, sanad itu adalah bagian dari agama. Tidak boleh mengambil ya din dari orang yang tidak jelas sandaran agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan bagi kita pada kesempatan ini. Kalau ada pertanyaan kita masuk soal al-jawab. Ada pertanyaan di sini. Pertama adalah ana pernah dengar dari salah seorang ustaz, amal yang berhubungan dengan harta pahalanya dapat diniatkan juga untuk orang lain. Dalil yang dibawakan adalah sesembelihan Rasulullah untuk umatnya yang belum berkorban. Pertanyaannya, apa boleh ana meniatkan semua amal ana yang berhubungan dengan harta satu kali untuk selamanya dan ana hanya perlu memperbaiki niat sesekali agar semua amal ana yang berhubungan dengan harta juga dapat pahala untuk semua orang. Tidak semua amal untuk orang. Memang Nabi SAW mengatakan dalam kurban beliau, ikut kurban ya adalah ini untukku dan untuk umatku. Untuk korban ya. Dan ini tidak bisa kita kiaskan untuk orang lain. Nabi untuk dirinya, untuk umatnya, untuk keluarganya. Kalau kita ingin, maka kaitannya dengan ibadah kurban untuk diri kita dan keluarga kita, untukku dan keluarga. Hanya dalam dibatasi dengan kurban. Ibadah-ibadah lain tidak. Kalau setiap kita bersedekah kita untukkan untuk orang lain semuanya, senangnya orang lain itu. Tidak ada ya. Tapi pengecualiannya boleh sedekah untuk orang tua kita. Dari anak kepada orang tua, insyaallah sampai. Inna auladakum min kasbikum. Sungguhnya anak kamu hasil usaha kamu. Lalu anak berinfak untuk orang tuanya, diniatkan untuk orang tuanya, maka sampai. Namun tidak setiap orang berinfak diniatkan kepada orang lain akan sampai. Ya. Kalau doa ya. Kita disuruh mendoakan ikhwan muslimin, saudara kita sama muslim ya. Tetapi kalau amal yang berkaitan dengan harta, ada ketentuan berdasarkan dengan hadis. Ya, mungkin yang berkaitan dengan harta dalam ibadah tertentu seperti ibadah kurban. Ya. Kita niatkan untuk diri kita dan keluarga kita. Keluarga itu meliputi orang mukmin. Dan tidak bisa dikiaskan dengan ibadah lain. Contoh, ini zakat, ini saya niatkan untuk saya dan untuk orang lain. Gimana? Atau sedekah, ini saya niatkan pahalanya untuk saya dan untuk orang lain. Ya tidak bisa. Hanya ibadah-ibadah tertentu itu ada dalilnya. Yang ibadah-ibadah yang lain, artinya ibadah yang kaitan dengan harta yang lain, ya diperuntukkan juga untuk orang banyak, tidak. Jadi kalau kita ingin berikan dia orang kita berikan, itu pun untuk perorangan, kita berikan sedekah, kita dapat pahala dari pahala orang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Saya Ustaz bertanya, apakah memesan ojek online di dalam masjid termasuk dilarang
karena melakukan muamalah di dalam masjid. Iya. Kalau untuk masalah yang lain keluar dari masjid ini dulu. Jangan di dalam. Ini kan juga bentuk muamalah. Jadi intinya kalau dalam masjid ini kita untuk segala kegiatan yang berhubungan dengan transaksi dan segala macamnya tidak kita lakukan di dalam masjid. Guna untuk menjaga kehormatan masjid. Benarkah besarnya pahala akan lebih baik apabila kita beramal bukan karena mengharapkan pahala? Kita beramal untuk mengharapkan wajah Allah. Allah yang perintahkan kita untuk beramal mengharapkan ganjarannya. Bukan berarti artinya adalah tidak boleh kita mengharapkan pahala. Mengharapkan pahala merupakan salah satu wasilah untuk memotivasi kita. Tapi kita beramal bukan karena pahala tadi. Kita beramal karena Allah. Pahala itu adalah janji Allah. Dengan itu kita ada termotivasi. Coba lihat banyak ayat Quran. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat. Allah menjanjikan kepada kalian ya yang beriman dan beramal saleh untuk mereka surga. Ini kan semacam janji Allah terhadap orang beriman beramal saleh. Apa janjinya? Surga. Lahum ajruhum inda rabbihim, untuk mereka pahala ya dari sisi Rabb mereka. Jadi asas kita beribadah itu adalah karena Allah. Pahala itu adalah wasilah untuk motivasi. Bukan kita jadikan asas dasar kita beribadah itu pahala. Bukan karena Allah tapi karena pahala saja. Kalau karena pahala saja jelas tidak benar. Tapi pahala itu hanya sebuah jalan untuk motivasi. Karena Allah yang mengkhabarkan. Allah memberitakan. Allah menjanjikan orang beriman beramal saleh untuk mereka ganjaran. Masya Allah. Motivasi kita. Siapa yang mengatakan itu? Allah. Berarti kalau kita termotivasi karena perkataan Allah, sama kita dengan melaksanakan perintah Allah. Ikhlas. Tetap ikhlas. Yang penting beramal pahalanya terserah Allah. Tidak ada. Iya, kita mengharapkan pahala dari Allah. Ganjaran tadi. Pahalanya terserah. Terserah nanti kalau dikasih Allah bagaimana? Kalau Allah nak kasih ganjaran, terserah Allah lah. Ini menandakan orang yang ragu. Kalau kita yakin, kita berharap, maka ibadah itu dibangun di atas ar-raja, pengharapan, kemudian al-khawf, rasa takut. Takut kalau tidak terima pahala kita. Berharap terima pahala kita. Kedua unsur ini, ar-raja wal khawf, mesti kita gandeng. Asa pengharapan akan janji Allah. Namun kalau hanyut dengan pengharapan nanti khawatir. Ya, lengah dia. Tapi ada khauf, asa takut. Tapi kalau hanyut dengan asa takut bisa putus asa. Kedua-duanya diseimbangkan. Ini fiqhul fidin yang dimuliakan Allah. Ada juga pemahaman yang menyimpang. Kalau kita beribadah karena masuk surga, syirik. Kalau kita beribadah mengharapkan surga, syirik. Dan beribadah karena mengharapkan surga. Ini pemahaman yang keliru tadi. Al-wa'du wal-wa'id ini diakui dalam akidah kita. Al-wa'du itu janji baik. Al-wa'id janji buruk, ancaman. Manusia dalam kehidupannya dengan adanya al-wa'du janji baik Allah, insyaallah bersemangat, motivasi. Siapa yang memberikan semangat? Karena setelah dia mendengar ayat Al-Quran. Ayat Quran dari siapa? Kalamullah. Allah yang menyatakan itu. Jadi ini perlu kita luruskan, ya. Perlu kita luruskan. Jadi niat yang dikatakan seperti itu adalah jelas dengan pertanyaan seperti ini jelas tidak benar ya.
Katanya, benarkah besarnya pahala akan lebih baik apabila kita beramal bukan karena mengharapkan pahala? Ya, beramal mengharapkan pahala adalah sebuah motivasi, ya, tapi tidak asas. Tidak kita jadikan itu asas utamanya. Hanya saja yang mengatakan untuk mengharapkan pahala, yang menjanjikan itu kan Allah. Kita termotivasi akan janji Allah. Maka itu adalah kebaikan. Tapi kalau sekiranya menghilangkan motivasi tadi, saya tidak ada mengharapkan pahala dari Allah hanya karena Allah saja. Bisa tidak seperti itu? Ya karena Allah memberikan wasilah-wasilah kita untuk beribadah, bagaimana kita tertarik, bagaimana kita bersemangat. Ada jalan-jalannya, yaitu dengan adanya al-wa'du wal-wa'id. Wa'du janji baik, al-wa'id janji buruk ketika kita berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan di kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu kita dan memperkuat keyakinan kita, keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperteguh ibadah kita sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.